Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang mengenal kami sampai sedalam-dalamnya, bahkan lebih mengenal kami daripada diri kami sendiri. Kami bersyukur memiliki Allah yang begitu peduli dengan kami dan begitu sayang dengan kami. Di awal tahun ini kami mau datang kepada Tuhan, mau memulai tahun ini bersama-sama dengan Tuhan dan menjalaninya bersama dengan Engkau. Karena itu ya Tuhan, kami membutuhkan pimpinan Tuhan, sehingga hidup kami di tahun ini juga boleh menjadi hidup yang berarti, menjadi hidup yang berkenan di hati Tuhan. Pimpin perenungan kami, buat kami boleh mengerti, dan tolong kami supaya kami juga mengetahui bagaimana kami bisa mengaplikasikan ke dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So, kita hari ini bentuknya mungkin jangan terlalu formal gitu ya. Kalau kalian mau tanya di tengah-tengah, nggak apa-apa, tanya aja. Karena hari ini bentuknya mungkin bukan khotbah, tapi untuk mengantisipasi kalau kalian nggak nanya, maka saya ngomong terus, kira-kira kayak gitu. Tapi kalau kalian mau nanya, tunjuk tangan aja, tanya. Mungkin kalau ada diskusi juga nggak apa-apa, it's okay. Kira-kira kayak gitu aja ya. Jadi renungan yang aku mau bawain itu diambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai yang ke-11. Tapi untuk melihat perikopnya, kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yang laki-laki akan memulai dengan ayat yang ganjil, ayat pertama, yang wanita dengan ayat yang kedua, demikian seterusnya ya, sampai ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Ya, cowok-cowok 1, 2, 3. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sama seperti dan mencari orang yang dapat ditelan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu. Sudah kamu menderita seperti kami. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan dan memeliharanya di dalam hati kita. Ya, seperti tadi udah dikasih tahu ya, kita tahun baru kita mau merenungkan kira-kira bagaimana kita menjalankan tahun yang baru. Jadi kalau kita ngomong tahun baru kan biasanya ya kalau orang udah di akhir tahun gitu ya melakukan evaluasi, melihat dulu di tahun lalu ngapain sih gitu. Kita melihat keberhasilan-keberhasilan, tapi mungkin bukan keberhasilan, tapi lebih ke arah kita melihat
kegagalan-kegagalan dan juga kekecewaan kita yang mungkin pencapaian kita tidak tercapai kayak gitu ya, dan kita bertanya bagaimana kita bisa melakukannya lebih baik, dan juga di dalam hal rohani kita bertanya gitu loh, bagaimana gue bisa hidup lebih baik sama Tuhan, kok kenapa gue gagal di dalam kehidupan gue gitu ya. Nah, renungan kita di sini ngomong soal merendahkan diri dan menyerahkan kekhawatiran ya. Jadi kalau kita melihat tahun 2025, maka kita mungkin bertitik tolak dari kejadian di 2024 gitu ya. Dan apalagi kita kalian yang tinggal di Jerman, kalian mungkin sedikit banyak kena impact daripada keadaan di Jerman, terutama kalian yang mungkin saat ini baru lulus gitu ya, mau cari kerja. Sekarang agak nggak terlalu gampang untuk dapat kerja karena ekonomi Jerman lagi terpuruk, inflasi naik luar biasa, vertrauen dari rakyat terhadap Perdana Menteri udah nggak ada, akhirnya Bundeskanzler, jadi akhirnya harus pilih lagi ya nanti bulan depan, dan siapapun yang kepilih akan berada di dalam keadaan yang paling susah, karena masalahnya ini bukan masalah pribadi, tetapi ini masalah keadaan ekonomi satu dunia gitu loh. Ya Jerman dulu melakukan satu kesalahan yang cukup besar, yaitu terlalu percaya dengan Rusia, jadi abhängig dengan Rusia di dalam hal pasokan gas. Nah setelah perang ini maka gas nggak disalurkan lagi, maka produksi jadi naik, ongkos produksi. Kenapa? Karena gas itu dipakai buat untuk menghasilkan listrik. Nah jadi setelah gas ditutup maka ongkos untuk menghasilkan listrik jadi naik, dan karena ongkos menghasilkan listrik naik maka ongkos produksi juga naik gitu ya. Dan untuk bisa bersaing dengan barang-barang di luar negeri, apalagi di Asia, terutama di China, barang-barang di Eropa itu susah sekali untuk bersaing. Aku ambil contoh untuk barang yang terbuat dari kayu gitu ya, untuk bisa memproduksi, mengimpor kayu ke sini, harus ada satu surat pernyataan gitu, ini kayunya berasal dari mana, pohon yang mana ditebang di China gitu loh. Jadi harus ada surat itu membuktikan bahwa ini ya politiknya orang kiri ya umwelt friendly segala macam, maka meminta prosedur bahwa kayu ini punya asal yang jelas gitu loh, bukan kayu sembarangan potong-potong hutan gitu ya. Sehingga untuk bisa punya surat seperti demikian, entah itu asli atau palsu, dari kita nggak tahu di China-nya gimana, kita tahu lah yang tinggal di Indonesia, surat-surat kayak gitu bisa dibuat seenak-enak udelnya gitu kan. Kayak masalah waktu itu tentang satu masalah yang besar juga di Jerman, satu perusahaan China dia bikin puluhan anak perusahaan, lalu masing-masing bikin tender, lalu alhasil bahwa ternyata terbukti itu sebenarnya aslinya cuma satu perusahaan. Itu banyak sekali uangnya. Nah jadi kembali lagi untuk itu surat itu sendiri sudah membuat satu cost tambahan gitu loh. Sedangkan kalau umpamanya barang itu diproduksi di China, pemerintah China tidak meminta persyaratan itu kayunya dari mana, pokoknya kayu itu sudah ada gitu kan kira-kira. Nah jadi untuk kayak begini aja cost-nya udah naik gitu loh. Belum lagi ditambah energi dan segala macam, maka susah sekali untuk bisa bersaing gitu loh. Baik perusahaan mobil atau perusahaan barang-barang sampai mainan gitu loh. Memang waktu saya nonton satu film dokumenter untuk barang-barang elektronik gitu ya, ditunjukin gitu ya bahwa banyak yang kurang memenuhi standar gitu ya. Tetapi ya seperti peribahasa bilang ya ada harga ada barang gitu ya. Jadi kamu mau barang apa gitu loh. Untuk
apple to apple jelas nggak bisa saing gitu loh. Kalau kita bilang barang di sini yang 100 euro terus lu bandingin dengan yang $1, ya nggak fair lah, ya tentu pasti nggak bakal memenuhi standar. Tetapi kalau untuk yang standar yang sama, apple to apple, udah jelas nggak bisa tutup cost gitu. Jadi udah susah untuk bersaing gitu. Jadi kayak contohnya di Swiss nih mulai 1 Januari kemarin perusahaan-perusahaan online shop gitu kayak AliExpress, Temu, apalagi Wish atau apapun yang pokoknya kirim barang ke Swiss dulu kan bebas pajak ya, nggak usah bayar pajak sampai $65, 65 franc. Kalau di Jerman EU 150 euro ya. Nah, per 1 Januari 2025 semua dipajakin gitu. Saya waktu lihat di AliExpress bingung juga kenapa barang-barang yang gue pantau kok naik semua harganya gitu loh. Terus sampai akhirnya gue lihat, loh kok ada VAT nih, kenapa ada VAT? Oh, terus akhirnya gue lihat, oh kok ada pajak, sejak kapan ada pajak? Terus gue lihat di internet, oh 1 Januari 2025. Kenapa? Karena ya itu usaha daripada pemerintah Swiss maupun juga pemerintah Eropa untuk supaya ada penghasilan dan menaikkan kemampuan untuk bisa konkurensi dengan barang-barang dari luar gitu. Tetapi kita tahu ini masalah sangat besar dan kita manusia tuh bingung apa yang menantikan kita ke depan gitu loh. Secara ekonomi sekarang somehow kelihatannya lagi merosot, ya kepercayaan kepada pemerintah juga nggak ada gitu ya. Terus keadaan perang juga kita nggak tahu nih ke depannya gimana. Perang Ukraina nggak selesai-selesai, terus perang di Israel juga belum selesai-selesai, dan aliansi sudah mulai kebentuk, dan kita tahu negara mana dengan negara mana, dan saya khawatir bahwa tinggal ikut satu negara besar lagi, maka perang dunia ketiga akan terjadi. Ya, cukup satu negara besar lagi yang ikut, dan kita tahu lah siapa itu, tinggal satu negara besar itu ikut, maka perang dunia ketiga akan terjadi. Cuman bersyukurnya negara itu saat ini maunya jualan gitu kan. Jerman nggak ada gas, dibilang oke, gue bangunin, gue bikin pipe sampai ke Jerman, bangunnya gratis, tapi gasnya bayar gitu, kira-kira gitu. Alhasil maksudnya monopoli gitu kan. Jadi dia masih mau jualan gitu, jadi dia masih belum mau ke perang gitu. Tapi kalau sampai dia berposisi untuk ikut perang, maka ya kita tahu perang dunia ketiga akan terjadi, dan ya kalian cepat-cepat beli tiket lari ke Indonesia. Kenapa? Karena kalau sampai perang dunia ketiga terjadi, yang paling aman itu Indonesia, Australia, New Zealand, negara yang paling selatan deh. Walaupun mungkin nanti negara-negara ini akan beraliansi juga dengan negara-negara yang ikut perang, tapi kancah peperangan itu tidak di sana. Somehow kayak begitu. Kancah peperangan kita tahu ya di Eropa, di daerah Asia juga kita tahu di mana. Ya, jadi kita menghadapi masa depan itu saat ini menjadi penuh dengan kekhawatiran dan ketidakpastian. Kita nggak tahu apa yang menanti kita di depan, gitu loh. Satu teman yang ikut di persekutuan di Konstans, dia cerita bahwa ya di perusahaan dia mulai potong-potong orang, memangkas pekerja. Juga ada satu teman yang kalian mungkin juga kenal, yang sekarang lagi kerja di Facebook. Dia juga menceritakan bahwa di perusahaan dia juga potong-potongin orang gitu, dia melakukan pemecatan. Ya nggak tahu apa yang terjadi gitu. Terus ada satu teman juga di Koblenz, dia bilang di perusahaan dia juga dia juga terjadi pemecatan, bos-bos dia juga sudah pergi dari perusahaan, dan walaupun dia bilang posisi dia cukup aman, tapi dia untuk jaga-jaga dia udah apply pekerjaan ke tempat lain gitu loh. Jadi kita kira-kira bisa melihat bayangan apa yang sedang terjadi gitu ya di Jerman dan di dunia. Kita bingung gitu. Dan ya gampang orang Kristen kan ngomong, udah percaya aja sama Tuhan, serahkanlah kepada Dia, ngikutin Tuhan, maka semua akan baik gitu. Nah masalahnya waktu kita ngejalanin, kita ngerasa kok nggak kayak gitu. Kita ngerasa kok firman Tuhan tuh nggak relevan banget dengan hidup kita, gitu loh.
bahwa gue serahin kepada Tuhan, kok hidup gue nggak jadi lebih baik. Salahnya di mana? Firman Tuhan bilang, serahkan kepada Tuhan, maka hidupmu akan baik. Gitu kan kira-kira itu pernyataan Alkitab. Tapi kenapa hidup kita nggak seperti demikian? Ya, jadi permasalahan paling besar adalah karena kita tidak mengerti Tuhan atau salah mengerti bagaimana Tuhan bekerja di dalam dunia. Nah, karena konsep yang salah mengenai Allah, maka banyak sekali orang, terutama orang-orang Kristen, itu kecewa. Banyak yang tadinya menggebu-gebu ikut Tuhan, tapi ternyata setelah dia menjalankan hidupnya, ujian-ujian dia nggak lulus. Ini pengalaman dulu waktu masih kuliah di Aachen gitu ya. Banyak teman-teman yang gara-gara ujian-ujian nggak lulus, akhirnya meninggalkan Tuhan. Bahkan banyak yang nggak mau tahu lagi tentang Tuhan. Ada yang gara-gara putus cinta, akhirnya udah nggak mau ke gereja lagi, gitu ya. Itu banyak gitu loh. Dan mereka bilang, gue udah mendedikasikan hidupku kepada Tuhan, gitu loh. Bahkan ada yang sudah jadi, bahkan bilang dia nabi lah dan segala macam. Tetapi akhirnya sampai dia nggak datang lagi ke gereja, gitu loh. What happened gitu? Bahwa akhirnya banyak orang Kristen juga kecewa gitu loh ketika akhirnya menjalankan kehidupan. Karena saya melihat masalahnya karena kita punya konsep yang salah tentang Allah, gitu loh. Jadi begini, kita harus mengerti bahwa dunia kita ini sudah jatuh ke dalam dosa. Itu adalah satu fakta yang kita harus mengerti dan terima. Dan kalau sudah jatuh ke dalam dosa, maka di dunia ini sebenarnya kehendak Tuhan mungkin tidak terjadi. Jadi kita selalu berpikir, kalau gua serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan lindungin gua, karena Tuhan menolong gua, maka hidup gua pasti baik, pasti lurus, pasti nggak ada masalah, gitu kan? Tapi permasalahannya nggak kayak gitu. Di dunia ini kehendak Tuhan bisa tidak terjadi. Contoh, ada orang membunuh. Apakah itu kehendak Tuhan? Kita udah tahu pasti lah, nggak usah ditanya juga, kita udah bilang itu bukan kehendak Tuhan. Tapi pembunuhan terjadi. Berarti kehendak Tuhan tidak terjadi di dunia ini. Kenapa? Karena manusia berdosa, nggak mau dengerin Tuhan, ya kan? Juga kalau doa Bapa kami yang kita doain, terjadilah kehendak-Mu seperti di sorga, demikian juga di bumi. Bahwa kehendak Tuhan yang terjadi di sorga, kita doakan supaya juga terjadi di bumi. Kenapa? Karena di bumi kehendak Tuhan nggak terjadi. Seringkali, bukan tidak terjadi lah, seringkali tidak terjadi. Nah, itu fakta yang kita harus terima, gitu loh. Dan banyak orang Kristen kembali juga dengan pikiran yang sederhana, berpikir kalau gue udah berserah kepada Tuhan, gue setia kepada Tuhan, gue cinta pada Tuhan, maka Tuhan pasti selalu menolong hidup gue sehingga nggak ada masalah dalam hidup gue. Apakah itu pemikiran yang benar? Karena Alkitab banyak sekali ngomong yang kayak begitu. Bagaimana kita harus mengerti kalimat ini, tahu? Ya kan? Tetapi kenyataan Alkitab juga berkata tentang hal-hal yang lain, gitu loh. Aku ambil contoh kejadian, kayak aku nggak tahu aku pernah cerita Sadrah Mesakh Abednego nggak di sini atau di kebaktian umum, nggak pernah ya. Jadi waktu Sadrah Mesakh dan Abednego ditangkap, mau dilempar ke lautan api itu, ke bara api, si Sadrah Mesakh dan Abednego itu ngomong begini, udahlah kita nggak usah ngomong lagi lah Raja, karena mereka tahu percuma. Jadi sorry, itu pakai kalimat yang sehari-hari ya. Ya aku bacain yang formalnya aja. Daniel 3 ya. Lalu ayat 16. Lalu Sadrah, Mesakh dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami punya sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu.
Jadi Sadrak Mesak dan Abednego tahu percumalah untuk diskusi lagi dengan raja karena toh memang raja nggak akan ngerti. Maka dia, tapi di sini pengakuan iman mereka, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, dia akan melepaskan kami, ya kan? Ya, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya raja. Tetapi seandainya tidak, sorry ini kayaknya Sadrak Mesak Abednego kurang imannya sama Tuhan ya. Ya, kalau Tuhan sanggup bisa dia lepaskan. Kalau tidak, jadi sekarang kita mau menilai kalimat ini gimana? Sadrak Mesak Abednego kurang iman kah kepada Tuhan? Udah jelas mereka bukan orang yang kayak gitu kan. Tetapi di dalam konsep iman mereka, mereka jelas sekali mengatakan, ada saat di mana Allah bisa untuk melepaskan mereka, tetapi mereka nggak tahu. Bisa jadi Allah tidak bisa. Benar nggak kalimat ini ngomong gitu ya? Kalau Allah bisa lepaskan, dia lepasin. Kalau tidak, ketahuilah hai raja, kami tetap nggak akan menyembah patung yang lu buat, ya kan? Jadi kita mengerti ini soal apa? Nah, pertama soal kemampuan. Bisa jadi kita menginterpretasi bahwa yang Sadrak Mesak Abednego maksudkan itu kemampuan Allah untuk melepaskan. Maka kalau tanya soal kemampuan, apakah itu masuk akal? Kalau Allah mampu melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Jikalau Allah tidak mampu melepaskan kami, ketahuilah hai raja. Berarti di sini somehow kalau kita interpretasi sebagai kemampuan, maka Sadrak Mesak dan Abednego tidak cukup percaya bahwa Allah memiliki kemampuan. Ya kan? Which is bukan itu maksud mereka. Ya kan? Nah, jadi kata bisa ini bukan soal kemampuan Allah untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau soal kemampuan, Allah pasti bisa. Tetapi bisa ada keadaan tertentu Allah tidak bisa lakukan pertolongan kepada mereka. Maka masuk akal. Ya dong. Kalimat ini masuk akalnya itu bukan soal kemampuan Allah, tetapi ada keadaan tertentu yang membuat Allah tidak bisa tolong. Bukan tidak mau tolong, tapi tidak bisa tolong. Kan gini, Alkitab bilang, barang siapa tahu bagaimana berbuat baik tapi tidak melakukan, ia berdosa. Kalau Allah tahu bagaimana bisa berbuat baik, lalu dia nggak lakukan, maka dia berdosa. Iya dong. Jadi kalau Allah tahu bagaimana berbuat baik, tapi dia nggak lakukan, dia dosa. Dan itu kita tahu, nggak mungkin Allah berdosa. Jadi semua pengetahuan dia, bagaimana dia tahu berbuat baik, pasti dia lakukan. Kalau nggak, dia berdosa. Ya kan? Jadi oleh karena itu, pernyataan Sadrak Mesak dan Abednego ini kita harus mengerti bahwa ada keadaan di mana Allah nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Kita harus mengerti pernyataan sebelumnya. Dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Dunia tidak mau tunduk kepada kehendak Allah. Sehingga semua yang terjadi di dunia, manusia tidak mau dia yang atur. Ketika satu orang membunuh yang lain, maka kehendak Tuhan tidak terjadi kan? Lalu waktu dia membunuh seseorang, efek ini berakibat kepada siapa? Kepada orang di sekitarnya dong. Pada orang yang dibunuh dan orang yang di sekitar mereka yang membunuh dan dibunuh. Benar nggak? Itu membuat satu rentetan kejadian. Contoh kalau kita buang racun ke sungai, kita punya perusahaan, kita buang racun ke sungai, masalahnya bukan hanya itu saja, tapi itu akan mengakibatkan atau berefek kepada satu rentetan kejadian kemudian. Makanya saya tanya soal ini karena saya suka cerita soal Flash. Kalian tahu kan cerita Flash kan? Jadi si Flash ini ceritanya
dia balik waktu karena dia bisa bergerak melebihi kecepatan cahaya somehow gitu ya. Ya oke lah fiction ya, tapi dia somehow bisa melebihi kecepatan cahaya sehingga dia bisa bergerak melampaui waktu, dia bisa balik ke waktu. Nah, karena si Flash ini punya masalah yang paling besar di dalam diri dia, yaitu mamanya dibunuh. Sehingga akhirnya dia berpikir untuk menyelesaikan masalah jiwa dia, kekecewaan dia, maka dia balik waktu ke masa lalu dia berbuat menghindarkan si pembunuh membunuh mamanya. Dan dia berhasil. Lalu kemudian dia balik waktu lagi ke waktu dia, dan dia kaget. Kenapa? Karena waktu dia balik ke waktunya dia, maka segala berubah. Mamanya hidup. Mamanya hidup. Tapi dia melihat bahwa ternyata banyak efek-efek negatif yang terjadi. Yang tadinya tidak terjadi, sekarang terjadi dengan teman-temannya, orang-orang di sekitar dia. Dan akhirnya kesimpulannya dia melihat bahwa apa yang dia kerjakan itu merugikan. Sehingga akhirnya, singkat cerita, dia harus kembali lagi ke waktu sebelumnya dan menghindarkan dirinya untuk menghindarkan pembunuhan mamanya. Sehingga dia harus mengizinkan mamanya itu mati. Supaya menutup rentetan perubahan yang terjadi di dalam dunia, supaya tidak terjadi menjadi lebih jelek. Nah, ini cerita fiksi, cerita dunia gitu ya. Tetapi somehow saya melihat cerita ini, saya ingat yaitu kejadian dengan Tuhan bagaimana bertindak dengan kita di dalam dunia. Ya, semua tindakan kita membawa efek. Jadi kalau bukan karena gua berdosa, gua bikin kacau hidup gua sendiri, orang lain berdosa, orang lain buat kacau hidup gua. Gue harus salah nggak dalam hidup? Nggak harus. Iya, gue salah buat kacau diriku. Tetapi ketika gue salah, gue bukan hanya ngacauin diri gue, tapi gue ngacauin hidup orang di sekitar gue. Dan waktu gue nggak salah juga, ada orang lain yang berdosa yang ngacauin hidup gue. Kayak tadi, tahu-tahu gue ketabrak mobil karena dia mabok. Dia kan kacau. Dia yang berdosa. Gue tapi kena impact-nya kan. Nah karena contohnya kalau karena gue mati ditabrak, maka impact-nya kan dengan keluargaku, dengan anakku, semua itu menimbulkan satu rantaian rentetan perubahan. Nah, saudara, di dalam dunia ini maka ada banyak kemungkinan bisa terjadi. Ya, dan Tuhan dia tidak membuat dunia kita itu deterministis. Yang sekolah informatik pasti tahu apa artinya deterministis. Jadi kita nggak percaya yang namanya nasib. Nggak ada nasib. Tuhan tidak menasibkan. Jadi berbeda dengan pemikiran agama tertentu yang percaya nasib, kita orang Kristen nggak percaya nasib, gitu loh. Jadi kalau kita ngomong soal predestinasi Allah, pengenalan Allah, penentuan Allah dan segala macam, itu nggak ada hubungan dengan nasib. Tuhan tidak pernah menasibkan. Jadi beda ya. Tuhan memilih dari kekekalan bukan berarti menasibkan. Jadi itu dua hal yang sangat-sangat berbeda. Jadi dunia kita itu tidak deterministis. Tuhan kasih kita manusia kemampuan untuk memilih, untuk mengambil keputusan, dan kita melakukan satu dosa, maka dosa kita akan membuat efek, impact ke dalam dunia, membawa dunia, gak hanya gua, tapi dunia kita jauh dari apa yang Tuhan mau. Ya, jadi oleh karena itu, sejak manusia jatuh dalam dosa, dunia itu semua kacau. Jadi tujuan yang Tuhan mau itu sudah tidak akan tercapai. Hanya karena manusia berdosa. Tadi aku bilang, tindakan kita membawa efek kepada orang, dan tindakan orang membawa efek kepada kita. Jadi kita satu dunia ini, kita membuat satu efek yang sangat besar, yang membuat kehendak Allah tidak terjadi. Bisa jadi salah satu karena salah kita, tapi bisa jadi bukan karena salah kita, salah orang. Dan kita menjadi korbannya. Dan kehendak Tuhan tidak terjadi. Nah, kalau kita jadi Tuhan, kira-kira kita harus ngapain?
Kalau kita jadi Tuhan nih, kita jadi Tuhan, dunia kita tahu bahwa akan terjadi kayak gitu. Nah, ya, memberikan keselamatan. Jadi untuk bisa memberikan keselamatan, untuk bisa menolong manusia sampai kepada tujuan, Tuhan harus ngapain? Intervensi. Kalau Allah tidak intervensi, maka dunia sudah pasti nggak akan capai tujuannya. Tujuannya apa? Bahwa kalau tidak mencapai tujuan artinya semua orang di dalam dunia masuk neraka. This is the problem. Bahwa efek yang manusia lakukan adalah semua manusia di dalam dunia dari zaman dahulu, sekarang, dan akan datang, semua masuk neraka tanpa perkecualian. Nah, jadi untuk supaya akhirnya menolong dunia ini, Tuhan harus intervensi. Nah, ketika Tuhan harus intervensi, karena dunia kita tidak deterministis, maka Tuhan cuma bisa mengarahkan. Dan setiap kali Tuhan intervensi, Tuhan tahu bahwa itu akan membawa efek. Jadi semua intervensi Allah di dalam dunia akan membawa efek terhadap bukan hanya hidup kita, tapi hidup semua orang. Nah, oleh karena itu saya kadang-kadang suka sedih melihat orang Kristen itu begitu egois. LA barusan kebakaran. Terus bilang, wah ini karena orangnya cinta Tuhan, maka rumahnya nggak kebakaran. Terus nanti kalau ada pesawat jatuh, karena dia cinta Tuhan, maka dia akhirnya dihindarkan oleh Tuhan, bersyukur kepada Allah, dia nggak naik, dia bangun terlambat, lalu nggak naik pesawat, lalu akhirnya dia selamat. Sorry ya, aduh. Jadi semua orang yang di pesawat itu nggak ada orang yang cinta Tuhan ya. Ngerti nggak masalahnya? Kita punya konsep yang super kacau dan egoistik sekali. Dan doa-doa kita tuh merupakan doa-doa yang sangat egois. Dan harus Tuhan tuh tolong gua. Harus. Kalau enggak, gua kecewa, gua marah. Gua tinggalin Tuhan. Nah, kita nggak tahu bahwa kalau Tuhan intervensi, maka intervensi Tuhan pun membawa efek yang besar ke depan. Jadi, oleh karena itu, intervensi Allah belum tentu akan membawa dunia menjadi lebih baik. Ada kalanya Tuhan harus izinkan hal yang dia tidak suka dan dia tidak inginkan terjadi. Karena efeknya terlalu besar. Jadi kembali, kalau Tuhan tahu bagaimana berbuat baik, dia pasti lakukan nggak? Pasti, nggak mungkin nggak. Kalau lu minta sama Tuhan, dan permintaan lu tidak bawa efek yang besar, dan akhirnya dunia akan tetap mencapai tujuannya, Tuhan pasti kasih nggak? Pasti. Jadi oleh karena itu ada firman Tuhan yang bilang, lu minta, Tuhan kasih. Iya, benar. Sih, kalau nggak minta, Tuhan nggak harus kasih. Kan tidak deterministis. Jadi artinya lu nggak minta ya Tuhan nggak kasih. Nggak apa-apa toh. Tetap rancangan Tuhan terjadi. Ketika akhirnya lu minta, Tuhan melihat dong. Lu punya permintaan, tujuannya masih tercapai nggak? Kalau tujuannya tercapai dan permintaanmu baik, masa Tuhan nggak kasih? Kalau lu di dalam masalah dan perlu pertolongan Tuhan, dan Tuhan intervensi, maka tujuan Tuhan untuk mencapai akhir tetap tercapai, Tuhan akan lakukan nggak? Akan lakukan. Jadi oleh karena itu doa nggak? Doa. Jangan nggak doa. Bodoh lu nggak doa. Karena Tuhan kasih nggak kasih tidak harus selalu kembali. Tidak harus bahwa Tuhan harus atau tidak harus kasih. Tetapi masalahnya ada hal-hal di dalam hidup kita yang Tuhan nggak bisa lakukan apa-apa. Dan Tuhan harus izinkan itu terjadi. Nah, oleh karena itu inilah ngomongannya Sadrah, Meshach, Abednego. Satu iman yang lebih realistik dan lebih dalam di dalam pengertian bahwa bisa jadi Tuhan nggak bisa tolong gua. Bisa jadi Tuhan tidak bisa tolong gua. Pernah nggak kita pikirin itu? Bisa jadi Tuhan nggak bisa tolong gua. Walaupun Tuhan nggak kepengen sebenarnya bahwa itu terjadi sama gua.
Jadi oleh karena itu, saya berharap kita hari ini mulai mengerti bagaimana kita hidup di tengah dunia dengan pemikiran yang lebih dalamnya. Tuhan menjawab doa, iya. Tapi Tuhan seringkali juga tidak bisa berbuat apa-apa dan harus mengizinkan banyak hal yang dia nggak suka terjadi dalam dunia. Nah, jadi oleh karena itu, ketika kita bilang serahkan kepada Tuhan atau tunduk kepada Tuhan, maksudnya apa? Ya, jadi kita, sorry, jam berapa ya? Oke, sampai jam kira-kira. Oke. Lu 10:30 ya, bilang gue pulang, dia tahu 10:30 Jadi nggak ini bercanda. Jadi rendahkanlah dirimu ya, rendahkanlah dirimu. Di sini satu sisi kalimat perintah, tapi di satu sisi dia dalam bentuk pasif. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak kelihatan, tetapi dalam bahasa Yunani itu sebenarnya pasif. Artinya sebenarnya terjemahannya yang lebih tepat adalah biarkanlah dirimu direndahkan, ya, di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nah, tadi kita harus mengerti dulu sekarang bahwa bisa jadi Tuhan tidak bisa menolong kita. Tetapi sekarang Rasul Petrus bilang, biarkanlah dirimu direndahkan di bawah kuasa Tuhan yang kuat. Walaupun sekarang dengan pengertian yang tadi aku bilang, bisa jadi Tuhan nggak bisa tolong kita. Bisa jadi dia tidak bisa tolong kita, tapi tetap kita diminta untuk membiarkan diri kita untuk direndahkan di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Coba kita mengerti gimana. Biarkanlah diriku direndahkan di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya aku pada waktunya ditinggikan. Ya, maksudnya pada waktunya aku ditolong. Nah, permasalahan yang paling besar adalah tadi bahwa Tuhan harus intervensi toh untuk supaya membawa dunia ini mencapai tujuan yang dia masih mau. Gitu loh. Bahwa orang yang bisa diselamatkan pasti selamat pada akhirnya. Dan orang yang tidak diselamatkan pada akhirnya memang tidak mau diselamatkan. Dan ditolong bagaimanapun dia tetap akan memilih untuk tidak mau diselamatkan. Jadi itu satu fakta yang akhirnya harus kita terima, bahwa sampai kepada akhirnya gak semua orang masuk surga. Dan, ya, makanya kembali kepada pemilihan Allah kan kita bilang, ya Tuhan kalau lu memilih masa lu membiarkan orang masuk neraka. Yesus mah gampang aja. Udah lu gak usah debat soal pemilihan gua. Yudas sini, lu kan yang dari sejak semula sudah ditentukan untuk binasa. Itu kan doa Yesus kan. Dari semua yang diserahkan kepadaku tidak ada yang binasa selain daripada dia yang memang dari sejak awal sudah ditentukan untuk binasa. Ya kan? Maksudnya Yudas toh. Yudas sini. Udah lu jadi murid gua. Sama adalah jadi rasul, bukan lagi rasul yang murid-murid yang 120, bukan yang 70 nih. Lingkaran dalam 12 rasul. Buset. Dididik sama Yesus 3 tahun. Jadi nggak? Tetap enggak kan? Dia tetap pilih tidak ikut Yesus. Nah, Yesus bilang, udah lu nggak usah ribut. Ini ngomongan gua, sorry. Maksudnya, itu hanya membuktikan apa? Kalau Tuhan tolong pun, orang yang nanti akan binasa tetap tidak mau pilih Tuhan. Jadi, jangan salahin Tuhan. Semua yang bisa diselamatkan, pasti selamat. Dan semua yang tidak selamat, pasti memang tidak mau selamat. Mau diapain juga bohwat. Paulus bilang, kalau Injil yang kuberitakan masih tertutup juga, ini tertutup bagi orang yang akan binasa. Kenyataan memang Injil bisa tertutup buat orang yang memang bilang ini kebodohan. Dan Paulus bilang, gue udah berusaha ngejelasin semuanya, kalau ini pun masih nggak ada gunanya buat orang yang kayak begitu. Memang dia akan binasa punya. Kita ngomong, kenyataan ada orang yang kayak gitu, yang nggak bisa ditolong. Jadi oleh karena itu, Tuhan intervensi sehingga kehendak dia jadi, yang bisa ditolong. Tetapi, nah ini dia masalahnya. Kalau lu nggak mau berada di bawah tangan Tuhan yang kuat, artinya lu apa? Membangkang, lu ambil jalan sendiri. Jadi artinya lu bikin ngaco lagi. Kembali semua tindakan kita itu bikin ngaco di dalam dunia ini. Semua dosa itu membuat kekacauan di dalam dunia.
Nah, jadi oleh karena itu jangan salahin Tuhan. Pada saatnya tiba, dia nggak ketolong. Ya. Kalau istilahnya tuh predestinasi ya. Apakah kalau gitu kehendak bebas itu bagian dari kekayaan? Ya. Jadi gini, kehendak bebas gini, saat ini ada dua kubu yang ngomong soal kehendak bebas dan mereka saling tidak setuju di dalam kekristenan. Yang satu adalah orang-orang yang kita sebut dengan orang-orang Arminian. Yang satunya lagi mungkin orang-orang yang percaya dengan double predestinasi. Ya, lebih tepatnya itu adalah perdebatan antara Arminian dengan Reform, karena si Jacobus Arminius itu adalah seorang pendeta Reform. Jadi oleh karena itu, walaupun orang-orang Lutheran juga percaya double predestinasi, mereka nggak pernah ributin Arminianisme, karena bagi mereka itu bukan masalah mereka. Karena Jacobus Arminius itu perdebatannya gereja denominasi lain. Jadi oleh karena itu yang suka ngeributin masalah Arminianisme adalah orang-orang Reform. Ya. Ya. Jadi ekskurs dari tema awalnya. Oke. Jadi gue jawab singkat aja ya. Mereka ngomong soal free will itu secara salah. Secara berbeda. Orang Armenian bilang ada free will. Orang yang dapat predestinasi bilang nggak ada free will. Tetapi maksud mereka nggak ada free will bukan nggak ada free will. Maksud mereka nggak ada free will adalah manusia tidak punya lagi satu free will yang bebas untuk memutuskan yang benar. Jadi mereka nggak bilang bahwa manusia nggak punya kehendak untuk memutuskan, tapi mereka bilang kehendak manusia sudah terpolusi sehingga mengambil keputusan yang salah. Kalau ini diomongin ke orang Armenian, mereka bisa terima dosa manusia membawa manusia itu dipengaruhi di dalam keputusannya. Jadi ini sebenarnya perdebatan yang nggak ketemu karena definisinya berbeda. Ya, jadi benar, karena Tuhan memberikan kepada kita free will, entah mau versinya orang Armenian atau orang Reform, maka free will ini menimbulkan kekacauan. Karena kenapa? Free will ini sudah berdosa. Kalau free will tidak berdosa, kalau kita tidak berdosa, maka free will kita tidak membawa kita kepada dosa. Tetapi karena kita sudah berdosa, maka free will kita itu sudah terpolusi sehingga kita hanya bisa memproduksi dosa. Nah, dosa ini membawa dunia makin kacau. Ya. Oke, jadi balik lagi. Kalau kita tidak mau ada di bawah tangan Tuhan, berarti kan gue ngambil jalan gue sendiri. Bener dong? Kalau gue nggak mau tunduk kepada Tuhan, berarti gue melakukan sesuatu ala gue dong. Nah, kalau gue melakukan sesuatu ala gue, jangan salahin Tuhan. Kalau Tuhan ketika dia menggerakkan seluruh dunia mencapai tujuannya, dan ketika saatnya tiba, harusnya lu tertolong, bisa jadi lu nggak tertolong. Tapi Tuhan bisa izinkan itu terjadi juga. Kenapa? Karena tujuan akhirnya tetap tercapai, lu nggak masuk neraka sih. Tapi lu jangan berpikir bahwa kalau lu jalanin jalan lu hidup sendiri, maka hidup lu akan tertolong. Ngerti ya maksud gue ya? Walaupun kalau kita hidup di bawah tangan Tuhan yang kuat itu, kita pun juga nggak merasa, bisa jadi kita tetap merasa tidak tertolong. Karena bisa jadi kejadian Tuhan harus mengizinkan bahwa apa yang kita tidak suka terjadi. Tetapi apapun pilihan kita, the best choice adalah berada di bawah tangan Tuhan yang kuat. The best choice. Lu kalau berada di bawah tangan Tuhan yang kuat, belum jamin hidup lu nyaman. Bisa jadi kehendak Tuhan tidak terjadi. Tetapi jika Tuhan bisa bertindak dan tolong lu, dan lu nggak mau berada di bawah tangan Tuhan yang kuat, ya salah lu sendiri. Kehendak Tuhan tetap tercapai. Lu jangan berpikir bahwa kita berdosa lalu akhirnya Tuhan bilang, kehendak nggak bisa kayak gitu. Kita tahu bahwa kita manusia bisa intervensi, perusahaan bisa intervensi, yang kita bilang dengan game teori. Orang ekonomi, orang informatik tahu itu game teori, bagaimana lu pakai statistik, lu menghitung ke depan, lu bagaimana pakai ekonomi, lu baca keadaan, sehingga akhirnya musuh lu kalah. Sama kayak begitulah. Ya kan? Nah, kalau manusia aja begitu hebat bisa bikin game teori, lu pikir Tuhan goblok.
Ya kan? Jadi Tuhan juga dia lebih jago, dia sempurna untuk main game teori. Lu mau main game teori sama gue, ayo kita main game teori. Tuhan bilang, lu gak bakalan menang, gue pasti menang. Tujuan gue pasti tercapai. Lu mau ngapain dengan free will lu, dengan lu mau bikin ngaco dunia, is okay. Tetap kehendak gue akan jadi. Maka di dalam game teori Allah, maka Allah pasti menang. Nah, jadi oleh karena itu, the best choice untuk kita adalah tunduk di bawah tangan Tuhan yang kuat. Apapun kejadiannya. Apakah itu mengenakan kita, menyenangkan kita, atau nggak menyenangkan kita. Maka tunduk ke bawah tangan Tuhan yang kuat, itu adalah the best choice untuk kita, untuk bisa mengalami di saatnya tiba, kita akan ditolong. Dan jikalau kita tidak ditolong di dunia ini, maka sudah pasti Tuhan menolong kita di akhir. Keadilan Allah nggak harus terjadi di dunia. Tetapi di dalam penghakiman akhir, semua keadilan Allah akan terpenuhi. Tidak ada yang tidak adil, yang tidak Tuhan tuntut. Semua ketidakadilan Tuhan akan tuntut. Dan Tuhan akan mintakan pertanggungan jawab. Sehingga akhirnya semua keadilan terpenuhi. Ya. Nah, jadi oleh karena itu, the best choice kita adalah rendahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Yang kedua adalah dibilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Nah, di sini ada dua kata perintah. Rendahkanlah dirimu, yang kedua serahkanlah. Sebenarnya yang kalimat yang kedua bukan kata kalimat perintah. Itu sebenarnya dalam particip. Nah, kalau particip itu sebenarnya anak kalimat. Jadi dengan cara biarkanlah dirimu direndahkan di bawah tangan Tuhan yang kuat, dengan cara kamu menyerahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Nah, jadi ini satu paket, bukan dua paket. Satu paket. Nah, menyerahkan itu, somehow kita orang Kristen ngertinya gini nih. Tuhan tolong. Somehow begitu. Tapi kalau kalian baca bahasa Jerman, tahu bahasa aslinya itu artinya lemparkanlah. Lemparkanlah kepada Tuhan. Bukan gitu, itu makanya digebok. Jadi kalau mamanya seandainya ya ini masalah kita nih. Ini kekhawatiran kita ya. Dan bisa jadi ini terbentuk gara-gara salah kita sendiri. Yang tadi aku bilang, bisa juga karena orang lain yang salah, kita dapat bolanya. Menjadi kekhawatiran kita. Khawatir itu apa sih? Khawatir itu apa? Apa itu kekhawatiran? Hah? Hal yang kepikiran terus. Oke. Tentang sesuatu yang belum terjadi, belum tentu terjadi, tapi kita punya ketakutan. Kekhawatiran itu sebenarnya suatu ketakutan bahwa yang terjadi itu negatif. Tetapi kita merasa helpless karena gue nggak bisa kontrol. Kalau kita bisa kontrol, kita nggak akan khawatir. Kita akan bertindak. Ya kan? Kalau kita udah melihat masalah, dan kita tahu kita bisa lakukan sesuatu, kita nggak akan khawatir. Karena itu ada di dalam kontrol kita. Tapi ketika sesuatu di luar kemampuan kita, maka kita nggak bisa terima. Kita mikirin terus, gimana caranya. That's the problem. Khawatir, tadi per definisi adalah, gue nggak punya kuasa atau kontrol untuk menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi itu, yang walaupun belum tentu terjadi. Benar nggak? Itu di luar kemampuan gue untuk bisa lakukan sesuatu. Kita nggak bisa berbuat apa-apa untuk kekhawatiran kita. Maka Yesus bilang, kekhawatiranmu tidak membuat satu langkah lebih baik dalam hidupmu. Kenapa lo harus khawatir? Nah, jadi oleh karena itu di sini firman Tuhan mengatakan, lemparlah. Kenapa? Karena ketika kita punya kekhawatiran atau orang kasih kita kekhawatiran dan lu pegang, ketika lu pegang, hidup lu kacau. Karena lu khawatir. Karena lu berpikir lu punya kontrol. Dan celakanya, per definisi kekhawatiran itu lu nggak punya kontrol. Lu nggak punya power untuk bisa kontrol ke depan.
Jadi pertanyaannya, buat apa? Lu pegangin. Lemparlah ke Tuhan. That's it. Maksudnya Alkitab itu lu lempar ke Tuhan. Kenapa? Artinya lu bilang, Tuhan, gua nggak bisa pegang. Lu buat apa suruh gua pegang? Gua nggak mampu pegang. Lu yang pegang. Karena sebab Ia yang memelihara kamu. Masa depan kita bisa kontrol nggak? Nggak bisa. Tapi ada di tangan Tuhan nggak? Ada di tangan Tuhan. Jadi oleh karena itu salah satunya penyelesaian yang paling baik adalah lu lepas kontrol. Lu jangan sok tahu mau pegang kontrol. Orang yang khawatir itu orang yang sombong, orang yang congkak. Kalimat sebelumnya ya, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu biarlah dirimu dibuat rendah hati, sebenarnya gitu, bukan rendah diri. Biarkan dirimu dibuat rendah hati, karena kalimat sebelumnya sebenarnya rendah hati, dan ini juga sebenarnya diterjemahkan adalah membuat orang itu menghumble yourself. Gitu. Jadi kamu membuat dirimu humble, gitu ya, di bawah tangan Tuhan. Jadi artinya kalau lu khawatir, berarti lu sok tahu, lu congkak, lu berpikir kuasa ada di tangan lu. Padahal kekhawatiran per definisi lu nggak punya kuasa dan lu nggak punya kontrol. Tapi lu mau sok tahu, pegang kok itu di dalam tangan lu. Dan itu yang terjadi dengan orang Kristen. Dan terjadi dengan kita. Kenapa kehidupan kita nggak ada kemenangan? Karena kita terlalu sok tahu mau pegangin di dalam kontrol kita. Kita pegangin terus. Kita tahu ini, terus kita bilang, Tuhan gue beriman kok, beriman kepada lu. Tetapi ini gue nggak mau lepas kontrolnya. That's the problem. Kita bilang kita beriman, tapi kita nggak mau lepas kontrol. Nah itu dia kenapa Petrus bilang, ini masalah kecongkakan. Lu congkak, lu sombong, karena lu berpikir yang bisa tolong lu itu lu. Yang bisa nyelesain masalah lu itu lu. Ngerti nggak? Kenapa Petrus bilang lempar ke Tuhan? Artinya, lu belajar jangan sok tahu deh. Jangan berpikir you yang punya power. You tidak punya power. You tidak punya power. Lempar ke Tuhan. Karena dia yang memelihara kamu. Nah, sekarang kita harus mengerti. Memang nggak enak lempar ke Tuhan kekhawatiran kita. Tapi pertanyaan, kita nggak bisa kontrol, kita punya masalah. Dan kalau gue lempar pun, kalau gue serahkan kepada Tuhan, gue nggak punya garansi bahwa apa yang gue ingini terjadi. Benar nggak? Serahin nama Tuhan, bukan kehendakmu yang jadi, kehendak Tuhan jadi. Dan itulah kenapa kita nggak mau serahin ke Tuhan. Kita tahu bahwa seringkali kehendak gue nggak nyampe. Karena kehendak Tuhan yang jadi kan. Kalau gue lempar ke Tuhan, gue nggak terima kehendak Tuhan. Gue nggak suka kehendak Tuhan. Nah itu problem kita. Kenapa kita nggak mau lepas kontrol. Dan kita masih mau pegang kontrol. Tetapi itu kontraproduktif. Karena kembali kekhawatiran lu nggak ada gunanya lu pegang. Kalau lu bisa selesaiin masalah lu ya. Terus lu nggak mau nyelesain, lu bodoh. Ya kan bener nggak? Tapi kalau lu bisa ngerjain, lu nggak bisa selesai dan lu tahu bahwa ini hanya Tuhan yang bisa ngerjain, lu masih mau pegang sendiri, lu bodoh. Jadi oleh karena itu kekhawatiran sebenarnya satu bentuk kecongkakan. Kita merasa bahwa kita yang masih harus pegang power control di tangan kita. Merendahkan hati kita di hadapan Tuhan artinya juga Tuhan ini gue nggak sanggup pegang, gue nggak sanggup ngontrol, gue nggak tahu ke depan apa. Tuhan gue nggak tahu kalau gue sekarang belajar susah-susah, gue lulus gak? Bisa nggak gue belajar udah susah-susah, tetap nggak lulus? Bisa banget. Kalau profesor yang dia mau jatuhin lu mah gampang. Apalagi kalau udah lisan. Tinggal dia udah nggak suka sama lu, sikat aja udah, tanyain. Itu mah gampang. Ya kan?
Lu jatuhin orang mah bisa. Lu bisa ketemu orang di dunia yang jahat sama lu, yang lu nggak tahu lu salah apa, tetapi pada akhirnya dia maunya lu pokoknya hancur aja udah. Ya. Tapi ya itu dia. Kita belajar untuk merendahkan hati kita, untuk tahu bahwa kita nggak bisa kontrol. Dan kontrol itu di tangan Tuhan. Nah, kita tahu bahwa apa yang terjadi di depan kita mungkin nggak akan kita suka. Tetapi merendahkan diri kita di bawah tangan yang kuat, tangan Tuhan yang kuat, artinya kita harus mau terima. Jikalau di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang kita nggak suka terjadi. Lo orang kalau males kerja dipecat ya salah lu. Jangan bilang salah Tuhan. Tuhan kenapa lu nggak nolong gua gitu kan? Kalau lu hidup lu berantakan, lu nggak mau jalani kehendak Tuhan, terus lu bilang hidup gua kacau Tuhan, ya sorry itu salah lu sendiri. Tapi kalau lu udah hidup benar-benar cinta Tuhan, lu hidup kudus, lu ikutin kehendak Tuhan, tetap nggak ada jaminan. Tetapi itu yang Tuhan inginkan dari kita. Kenapa? Karena kembali Tuhan juga tahu di dunia ini kehendak Dia nggak selalu terjadi, dan Dia pengen kita itu setia kepada Dia. Nah, oleh karena itu ketika kita setia, kita rendahkan diri, percaya, serahkan kepada Dia. Nah, terus perhatikan kalimat selanjutnya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita melihat di sini, di dalam pergumulan hidup kita, iblis itu sangat cerdik. Dia tahu lu pengen apa. Keinginan manusia itu seperti apa. Jadi benar-benar saudara, kita betapa sering saat begitu lengahnya, sampai udah disikat sama iblis pun kita nggak sadar. Kenapa? Karena kita itu nggak sadar bahwa iblis itu mau ngejatuhin kita. Dan kita sudah berkali-kali jatuh karena iblis membawa kita jatuh. Kenapa? Karena memang itu kehendak kita. Iblis nggak bisa ngapa-ngapain kita kalau kita nggak ada keinginan. Kalau kita nggak ada, jadi kalau lu nggak punya masalah uang, iblis nggak bisa jatuhin lu soal uang. Kalau lu nggak ada masalah soal hal seksual, iblis juga nggak bisa jatuhin lu soal hal seksual. Tapi kalau lu punya masalah dengan uang, lu nggak usah tunggu 2 hari. Di situ iblis sikat lu. Kenapa? Karena dia adalah singa yang mengaum-ngaum dan dia cari kesempatan celah untuk sikatin lo. Jadi oleh karena itu saudara sekalian, kita harus sadar dan berjaga-jaga. Kalau kita nggak mau hidup serius dengan Tuhan, kita nggak usah ngomong bahwa dipimpin Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan. Udah nggak usah ngomong. Karena kita sudah kalah perang di tengah. Kita sudah ngikutin alur jalannya dunia. Kita tidak ikut di dalam katakanlah cara Tuhan untuk membalikkan dunia, mengarahkan kembali dunia kepada kehendaknya. Jadi oleh karena itu berjaga-jagalah dan sadarlah. Jadi artinya kita seringkali nggak sadar bahwa iblis sudah ngejatuhin kita. Dan terkadang bahkan para hamba Tuhan pun bisa tertipu. Wah, dia berpikir dia sudah berhasil untuk melayani Tuhan. Tapi kadang-kadang itu semua tipuan. Kalau orang senang sama hamba Tuhan, bukan berarti dia cinta Tuhan loh. Bisa jadi itu orang senang sama hamba Tuhannya. Bukan senang sama Yesusnya. Dan cilakanya banyak hamba Tuhan tuh secara nggak sadar bisa menikmati disenangin. Pemujanya banyak. Tetapi orang memuja dia dan bukan memuja Yesus. Dan dia begitu tertipunya sehingga dia nggak sadar bahwa orang-orang ngikutin dia karena dia cakep, karena dia jago ngomong, karena dia bisa jual obat. Tapi sebenarnya bukan Yesus yang dia omongin. Bukan Yesus yang dia beritakan. Bukan Yesus yang dia jual. Tapi dia bisa menikmati, loh banyak kok pengikut gua. So, oleh karena saya ngomong hamba Tuhan bukan karena saya pengen ngejelekin hamba Tuhan. Saya pengen ngomong hamba Tuhan pun yang bilang dia dekat sama Tuhan pun bisa gagal. Jadi maksud aku kita begitu lemahnya. Oleh karena itu Petrus bilang, sadarlah, bangun, gitu loh, bangun dan berjaga-jaga karena si iblis itu mau habisin kita. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, lawanlah ia
Makanya jangan heran nanti lu pergi lawan iblis. Sorry, kita nggak sejago itu. Eh, jangan coba-coba lah lawan iblis. Eh, iblis itu lebih pintar dari kita. Kita sadar nggak sih kalau iblis itu lebih pintar dari kita, lebih lihai dari kita, lebih jago dari kita, lebih berkuasa dari kita. Terus lu mau sok-sokan lawan iblis? Enggak. Tuhan nggak ngomong melawan iblis. Yang Tuhan ngomong, yang Petrus ngomong adalah widerstehen. Bertahanlah menghadapi dia, iblis ini, dengan teguh. Maksudnya kita berdiri menahan serangan iblis. Bukan pergi berperang. Salah. Lu pergi berperang. Lu jangan nanti menyesal. Karena iblis jauh lebih pintar dari lu, lebih berkuasa dari lu. Iya kita punya Yesus. Tapi kan celakanya kita mengklaim nama Yesus. Sama seperti orang dulu, zaman dulu mengklaim Yesus pergi perang. Sorry, itu bukan ajaran Alkitab, men. Kalau lu diserang, maka gue bilang, ya lu pergi perang. Karena lu harus membela dirimu. Lu harus lindungi keluargamu, anakmu, orang-orang sekitarmu. Kalau lu diperangi, lu harus pergi perang. Karena itu adalah hakmu untuk membela. Tetapi, lu jangan pergi perang. Itu sebenarnya ajaran dari awal. Waktu orang Yahudi mau perang, memberontak sama pemerintah Romawi, maka orang Yahudi ngajak orang Kristen. Orang Kristen bilang, nggak, moh. Kenapa? Karena Yesus ngajarin kasih. Mengasihi musuh, toh. Iya, memang ini orang Romawi musuh gue, tapi Yesus bilang kasihi. Gue nggak mau pergi perang. Alhasil orang Kristen diusir dari Bait Allah, diusir dari sinagog, nggak boleh lagi ada di sinagog, nggak boleh lagi di Bait Allah. Baru terjadi perpecahan antara Kristen dengan Yahudi. Aslinya orang Kristen mah pikirnya dia beragama Yahudi. Nggak ada orang Kristen yang berpikir gue agama Kristen. Semua orang Yahudi beribadahnya juga di Bait Allah, di sinagog. Mereka melihat dirinya beragama Yahudi sampai diusir sama orang-orang Yahudi. Jadi dari awal orang Kristen gak suka perang. Jadi oleh karena itu kita bisa mengklaim Tuhan untuk pergi berperang atau melakukan sesuatu. No, itu bukan cara Tuhan. Bukan pergi berperang melawan iblis, tapi lu harus melawan iblis dalam arti membela dirimu, lu bertahan. Maka kalau bertahan dengan apa? Dengan iman. Bertahan dengan iman, bukan iman yang teguh. Bertahan dengan teguh, dengan iman. Ya jadi bertahan bisa aja lu bertahan hari ini, besok lu lengah. Iya jangan bingung kalau lu kalah perang. Ya kan? Karena lu bertahannya seenak-enak lu. Hari ini bertahan, besok nggak bertahan. Nggak bisa. Lu mau menang sama iblis, lu harus bertahan dengan teguh. Dengan apa? Dengan iman. Bukan iman yang teguh. Beda ya. Karena bisa jadi iman kita nggak teguh. Karena seringkali kita berpikir iman itu perasaan. Iman itu bukan perasaan. Iman itu adalah satu keputusan. Satu kenyataan yang aku harus komitmenkan. Kayak contoh gini. Kasihilah musuhmu. Jadi mengasihi itu perasaan bukan. Kalau mengasihi itu perasaan, Tuhan gimana caranya lu suruh gue mengasihi? Gue gak suka sama dia. Gue suka sama dia, gak bisa. Gak bisa. Gak masuk akal. Kalimat itu gak masuk akal. Mengasihi itu tindakan. Satu komitmen. Bukan emosi. Gue lagi suka, bukan masalah like and dislike. Kasih itu adalah satu tindakan. Gue memutuskan untuk mengasihi lu, walaupun lu musuh gue. Walaupun hati gue tetap gak cocok sama lu, tetapi gue mengasihi lu. Gue tidak musuhin lu, gue gak lawan lu, gue gak merusak lu. Gue lakukan yang baik sama lu. Kenapa? Karena Tuhan pengen gue mengasihi lu. Itu kasih. Jadi kasih bukan perasaan. Jadi oleh karena itu nanti kalau kalian nih yang masih single nikah ya, jangan bilang suatu saat sama pasangan kalian, gue sekarang udah gak ada perasaan sama lu. Atau perasaan kita berubah.
Ingat hari ini, kasih bukan feeling. Kasih itu komitmen. Kasih itu keputusan. Kamu memutuskan. Yesus bilang lu kasihimu. Masa suami lu yang lu gak suka itu gak bisa lu kasihi. Ngerti? Jadi ingat, kasih bukan feeling. Ya, jadi oleh karena itu kembali lagi tadi gue pengen ngomong apa, balik ke ini. Ya, jadi lawan dengan iman. Iman tuh bukan feeling. Karena bisa jadi kita nggak teguh. Melawan dengan teguh dengan iman. Iman yang bisa melindungi kita. Kalau kita baca Efesus pasal 6 ayat 16, Paulus ngomong apa? Tentang iman adalah perisai. Perisai. Jadi sama Petrus ngomong menghambat atau widerstehen, nggak tahu bahasa Indonesianya apa? Widerstehen. Menghambat ya, menghambat. Atau berdiri melawan. Berdiri melawan, bukan pergi melawan, tapi berdiri melawan. Itu menghambat. Ya, menghambat dengan teguh, dengan iman. Nah, Paulus ngomong yang sama bahwa di Efesus pasal 6 ayat 16 bahwa iman itu adalah perisai untuk menangkal panah si iblis. Sama kan? Iblis menyerang ditangkal dengan iman. Kenapa? Karena iman yang bisa melindungi. Ya. Jadi oleh karena itu Petrus bilang begitu. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi seringkali kita tuh di dalam problem tuh kita merasa lonely. Di dalam kekhawatiran kita berpikir, gue orang paling menderita seluruh dunia. Nggak ada orang yang lebih menderita dari gue. Tetapi kenyataan yang paling benar adalah kita semua menderita. Cuman kita nggak mau ngaku aja. Karena dunia kita ngajarin kita untuk pakai topeng. Sehingga kita kelihatannya kuat, kelihatannya nggak ada masalah, kelihatannya selalu baik, ya kan? Tapi sebenarnya nggak gitu kan, gitu loh. Jadi firman Tuhan bilang, ya tahulah bahwa kita sebenarnya mengalami pergumulan yang sama. Seluruh orang Kristen tanpa perbedaannya. Lu mau hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan, orang kaya, orang miskin, orang yang manapun. Kita mengalami pergumulan, penderitaan yang sama. Mungkin ada orang punya masalah di masalah A, dia nggak punya masalah di masalah B, tapi mungkin orang yang lain punya masalah di B dan bukan di A. Perbedaan kita punya masalah berbeda-beda aja, tetapi kita mengalami semua yang sama, penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Perhatikan kalimat ini. Yang Tuhan janjikan apa? Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sadar, berjaga-jaga, lawan iblis, ya bertahan melawan iblis dengan iman, maka problemmu selesai. Enggak kan? Enggak. Janjinya apa? Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Tuhan nggak janji bahwa masa lalu selesai. Tapi Tuhan menjanji penyertaan. Tuhan menjanjikan penyertaan. Tuhan nggak bilang, lu jadi orang Kristen, lu nggak ada masalah. Hidupmu semua baik-baik. Enggak. Tapi Tuhan janji, sampai kepada akhir dunia, sampai kepada akhir zaman, aku menyertai kamu. Amanat agung kan? Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Maka itu janji Tuhan. Jadi Tuhan nggak mungkin bohong. Yang Tuhan janji adalah penyertaan. Tuhan nggak janji lu ikut Tuhan selalu baik hidup lu. Tapi Tuhan janji, lu ada masalah, lu ada kekhawatiran. Dan ya gue juga nggak bisa tolong lu. Tetapi yang gue janji, saat lu ngalamin itu, gue nggak tinggalin lu. Saat lu ngalamin itu, gue akan bersama dengan lu. Gue akan mengokohkan kamu, gue akan memperlengkapi kamu, gue akan memberikan lu kekuatan untuk bisa tanggung. Kenapa? Karena itu yang Tuhan memang bisa kasih. Itu sudah pasti Tuhan bisa kasih. Apakah dia bisa, katakanlah, menolong kita benar-benar lepas dari masalah kita? Belum tentu. Tapi kembali saya katakan,
the best choice yang kita punya adalah kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, saya berharap dengan demikian ya, kita mulai punya gambaran yang lebih realistik ketika ikut Tuhan. Hidup kita bisa jadi yang kita alami nih di 2025 yang kita nggak suka. Tetapi kembali, Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kita sampai kepada kesudahannya. Dan di dalam kesudahannya, nah ini dia. Di dalam kesudahannya, kehendak Tuhan pasti terjadi. Jikalau belum di kesudahan, kehendak Tuhan bisa tidak terjadi. Tetapi di kesudahan, Tuhan akan merestorasi semuanya. Nah, ketika Tuhan selesai berurusan dengan dunia ini, dengan bumi ini, dengan segala manusia, di kesudahan, maka kehendak Tuhan akan terjadi. Dan disitulah bumi baru, langit baru Tuhan berikan. Dan selesai. Maka di saat bumi baru, langit baru, bumi baru, nggak ada penderitaan lagi. Nggak ada masalah lagi, nggak ada penyakit lagi. Kenapa? Karena semua kehendak Tuhan akan terjadi. Sehingga akhirnya Tuhan memfilter semua ketidakadilan, semua dosa yang bisa mengacaukan maksud dan kehendak Tuhan yang baik. Tuhan bilang, sorry, mau nggak mau gue lepas lu di neraka. Dan sekarang yang bisa ditolong Tuhan, dia selamatin. Nah, disinilah akhirnya kehendak Tuhan akan terjadi. Nah, di dalam jikalau kehendak Tuhan yang terjadi, nggak ada lagi yang bikin ngaco. Lu nggak bikin ngaco diri lu nggak bikin ngaco orang lain nggak bikin ngaco dirinya, dan orang lain juga nggak ngacoin diri lu. Dan maka di dalam ini adalah baru kenyataan surga akan terjadi. Disitulah baru kehendak Tuhan sempurna terjadi. Nah, jadi oleh karena itu sampai saatnya Tuhan menantikan dari kita apa? Kesetiaan. Juga kalau yang kita alami kita nggak suka. Maka kalau kita bisa mengerti itu dan hidup seperti demikian, saya jamin. Karena bukan saya yang ngejamin, karena itu omongan Tuhan. Lu akan mengalami penyertaan Tuhan. Lu akan mengalami bagaimana Tuhan itu benar-benar deal dengan hidup lu. Oh iya, yang lu alami belum tentu lu suka. Tuhan juga tahu kok itu. Tetapi lu akan mengalami Tuhan campur tangan di dalam hidup lu. Yang menguatkan lu, yang menyertai lu, yang memberi lu kekuatan, yang memperlengkapi lu sehingga lu bisa di tengah-tengah kekacauan dunia, lu somehow masih bisa menjalankan satu langkah ke depan hidup lu. Tuhan nggak kasih kita satu hikmat untuk bisa tahu semuanya. Tapi sudah pasti Tuhan menyertai satu langkah di depan hidup kita. Dia tidak akan lalai untuk melakukan itu. Kenapa? Karena dia berjalan sama-sama kita. Dan itulah satu-satunya yang bisa membuat kita berhasil. Dan kita nggak akan kecewa dan kita akan mulai melihat betapa luar biasanya Tuhan itu. Maka kita akan melihat janji Tuhan itu benar, real. Lu minta. Dan kalau memang Tuhan bisa lakukan, dan itu baik, dia lakukan. Dan kalau dia nggak bisa lakukan, dia akan sertai lu. Dia beri lu kekuatan. Kayak Yesus. Jikalau cawan ini bisa lalu daripadaku, ya lalu. Terus Tuhan jawabnya apa? Ya dia nggak ngomong enggak ya. Karena Bapak nggak maksa Yesus. Yesus bilang tidak ada yang memaksa, nggak ada yang mengambil daripadaku. Aku yang memberikan. Jadi waktu itu Bapak juga nggak bisa jawab, lu harus gitu ya. Nggak bisa. Karena nggak ada keharusan Allah untuk menyelamatkan kita. Dia cuma kirim malaikat. Terus Yesus dilayani sama malaikat. Jawabannya jelas kan ya. Maksudnya waktu malaikat menguatkan Yesus. Maksudnya artinya ya jawaban Bapak jelas. Lu mau nolong manusia, lu mau nyelamatin manusia, ya ini jalannya. Ya kan? Jadi kehendak Yesus pun waktu itu kalau bisa cawan lalu, Tuhan nggak laluin. Bapak nggak laluin. Bapak cuma bilang, lu mau selamatin manusia, ini jalannya. Maka juga dengan kehidupan kita. Ada hal cawan pahit, piala yang kita nggak suka, ya harus kita alami juga. Dan nggak apa-apa, it's okay. Kenapa? Karena memang kita hidup di dalam dunia yang jatuh. Kita harus ngerti itu. Dan terkadang kita harus menanggung dosa orang. Bukan salah gue, tapi gue harus menanggung kesalahan orang. Dan itulah yang kita hadapi. Tetapi yang pasti di akhir yang kita harus tahu, Tuhan pasti menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran,
Dan saat itu kita akan disempurnakan. Ya, jadi ya berharap dengan kesadaran ini kita masuk ke 2025, jalanin kehidupan kita dengan satu iman yang teguh, dan kita akan mengalami betapa Tuhan itu luar biasa. Ada pertanyaan? Ya, lewat 3 menit. Lewat 3 menit. Oke, ya, kita doa ya.